Ini sungguh tak adil, kata Haji Saleh. Memang ini tidak adil. Kalau begitu kita harus minta kesaksian atas kesalahan kita. Kita harus mengingatkan Tuhan kalau dia silap memasukkan kita ke neraka ini. Benar-benar sorakan yang lain membenarkan Haji Saleh. Kalau Tuhan tak mau mengakui kesilapannya, bagaimana? Satu suara melengking dalam kelompok orang banyak itu. Kita protes, kita resolusikan, kata Haji Saleh. Apakah kita revolusikan juga? Tanya seorang lain yang rupanya di dunia menjadi pemimpin gerakan revolusioner. Itu tergantung keadaan, kata Haji Saleh. Yang penting sekarang kita berdemonstrasi menghadap Tuhan. Cocok sekali. Di dunia dulu dengan berdemonstrasi saja banyak yang sudah kita peroleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi dalam program Kopi Pagi. Pada episode kali ini saya akan mereview satu buku yang sudah lama, klasik, berjudul Robohnya Surau Kami. Ini adalah kumpulan cerpen yang ditulis oleh Ali Akbar Nafis, seorang sastrawan besar di Indonesia. Berisi 10 judul cerpen, dan yang paling terkenal judul cerpennya adalah Robohnya Surau Kami, yang merupakan judul pertama dalam buku ini. Buku ini mengisahkan tentang ada seorang kakek yang bunuh diri. Kakek ini bekerja sebagai garin. Garin itu kalau di Minangkabau adalah orang yang tinggal di musola atau di masjid atau di surau. Kemudian dia membersihkan surau, dia pokoknya mengabdi di surau itu. Biasanya dia menerima sedekah dari jamaah berupa kadang-kadang beras, kadang-kadang uang, dan lain-lain. Nah, seorang kakek ini mati bunuh diri. Dia bunuh diri setelah mendengar cerita seorang bernama Ajo Sidi. Ajo Sidi ini seorang pembual kelas kakap, jadi dia suka membual, dan pembualan kali ini membuat si kakek garin ini menjadi sangat terluka, dan kemudian dia memutuskan untuk bunuh diri. Dan setelah dia meninggal, surau itu menjadi tidak berpenghuni, dan banyak ibu-ibu, perempuan-perempuan yang mengambil kayu, karena surau ini dari kayu, mengambil kayu surau itu untuk bahan bakar tungkunya di rumah untuk memasak, sehingga lama-lama surau itu menjadi roboh. Ya. Itulah kenapa judulnya disebut Robohnya Surau Kami. Lalu apa sebenarnya yang diceritakan oleh Ajo Sidi ini sehingga membuat si kakek garin ini yang sangat soleh, sangat rajin beribadah, kemudian memutuskan untuk bunuh diri. Nah, berikut ceritanya. Pada satu waktu, kata Ajo Sidi memulai, di akhirat Allah memeriksa orang-orang yang sudah berada di padang mahsyar, ya, tempat kita semua manusia akan dihisab atau diperiksa oleh Allah bersama para malaikatnya. Nah, salah satu di antara orang-orang itu ada bernama Haji Saleh. Haji Saleh itu tersenyum-senyum saja karena dia sudah begitu yakin akan dimasukkan ke surga. Kedua tangannya ditopangkan di pinggang sambil membusungkan dada dan menekurkan kepala ke kuduk. Ketika dilihatnya orang-orang yang masuk neraka, bibirnya menyunggingkan senyum ejekan. Dan ketika dia melihat orang masuk ke surga, dia melambaikan tangan seolah hendak mengatakan selamat ketemu nanti. Bagai tak ada habis-habisnya orang yang antri. Maka kemudian tibalah giliran Haji Saleh. Lalu Tuhan mengajukan pertanyaan pertama, engkau? Aku Saleh, tapi karena aku sudah ke Mekah, Haji Saleh namaku. Jawab Haji Saleh ini. Kemudian Tuhan menjawab,
Aku tidak tanya nama. Nama bagiku tidak perlu. Nama hanya buat engkau di dunia. Apa kerjamu di dunia? Aku menyembah engkau selalu, Tuhanku. Yang lain? Setiap hari, setiap malam, bahkan setiap masa aku menyebut-nyebut namamu. Yang lain? Segala tegahmu kuhentikan, Tuhanku. Tak pernah aku berbuat jahat, walaupun dunia seluruhnya penuh dengan dosa-dosa yang dihumbalangkan iblis laknat itu. Yang lain? Ya Tuhanku, tak ada pekerjaanku selain daripada beribadat menyembahmu, menyebut-nyebut namamu. Bahkan dalam kasihmu ketika aku sakit, namamu menjadi buah bibirku juga. Dan aku selalu berdoa, mendoakan kemurahan hatimu untuk menginsafkan umatmu. Yang lain? Hadis Saleh tak dapat menjawab lagi. Dia menceritakan segala yang sudah dikerjakan. Tapi dia insaf bahwa pertanyaan Tuhan bukan asal bertanya saja. Tentu ada lagi yang belum dikatakannya. Tapi menurut dia sudah menjawab semuanya, sudah menjelaskan semua ibadah-ibadah yang sudah dilakukannya selama di dunia. Tapi ternyata Tuhan masih bertanya. Yang lain apa lagi? Sudah hambamu ceritakan semuanya, oh Tuhanku yang maha besar, lagi maha pengasih dan penyayang, adil dan maha tahu. Haji Saleh sudah kuyu, mencobakan siasat merendahkan diri dan memuji Tuhan dengan pengharapan semoga Tuhan bisa berbuat lembut terhadapnya dan tidak salah tanya kepadanya. Tapi Tuhan bertanya lagi. Tidak ada lagi? Oh, Tuhanku, aku selalu membaca kitabmu. Yang lain? Sudah kuceritakan semuanya, Tuhanku, tapi kalau ada yang aku lupa, aku pun bersyukur karena engkaulah yang maha tahu. Sungguh tidak ada lagi yang kau kerjakan di dunia selain yang kau ceritakan tadi. Ya, itu semuanya Tuhanku. Masuk kamu. Dan malaikat dengan sigapnya menjewer Haji Saleh ke neraka. Wah, Haji Saleh tentu kaget. Dia awalnya yakin kalau dia sudah pantas sekali masuk surga. Tapi kemudian ternyata setelah dia menceritakan semua amal ibadahnya, dia ternyata diseret oleh Allah ke dasar neraka. Alangkah tercengangnya Haji Saleh karena di neraka itu banyak teman-temannya di dunia. Dia tambah tak mengerti dengan keadaan dirinya karena semua orang yang dilihatnya di neraka itu tak kurang ibadatnya dari dia. Bahkan ada salah seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah. Kemudian Haji Saleh mendekati mereka dan bertanya, kenapa mereka dinerakakan semuanya? Tapi sebagaimana Haji Saleh, orang-orang itu pun tidak mengerti. Jadi semua teman-teman Haji Saleh yang sama-sama naik haji, yang sama-sama beribadah itu ternyata bertemu dengan Haji Saleh di neraka. Bagaimana Tuhan kita ini? Kata Haji Saleh kemudian. Bukankah kita disuruhnya taat beribadah, teguh beriman? Dan itu semua sudah kita kerjakan selama hidup kita, tapi kita dimasukkannya ke neraka. Ya, kami juga heran, tengoklah orang-orang senegeri kita semua, tak kurang ketaatannya beribadat. Ini sungguh tak adil, kata Haji Saleh. Memang ini tidak adil. Kalau begitu kita harus minta kesaksian atas kesalahan kita. Kita harus mengingatkan Tuhan kalau dia silap memasukkan kita ke neraka ini. Benar-benar, sorakan yang lain membenarkan Haji Saleh. Kalau Tuhan tak mau mengakui kesilapannya, bagaimana? Satu suara melengking dalam kelompok orang banyak itu. Kita protes, kita resolusikan, kata Haji Saleh. Apakah kita revolusikan juga? Tanya seorang lain yang rupanya di dunia menjadi pemimpin gerakan revolusioner. Itu tergantung keadaan, kata Haji Saleh. Yang penting sekarang kita berdemonstrasi menghadap Tuhan. Cocok sekali. Di dunia dulu dengan berdemonstrasi saja banyak yang sudah kita peroleh, katanya. Setuju.
maka kemudian mereka pergi menghadap kepada Allah. Tuhan bertanya, kalian mau apa? Maka Haji Saleh yang menjadi juru bicara orang-orang ini menyampaikan aspirasinya. Oh Tuhan kami yang maha besar, kami yang menghadapmu ini adalah umatmu yang paling taat beribadat, yang paling taat menyembahmu. Kamilah orang-orang yang selalu menyebut namamu, memuji-muji kebesaranmu, mempropagandakan keadilanmu dan lain-lainnya. Kitabmu kami hafal di luar kepala, tak sesat sedikit pun kami membacanya. Akan tetapi Tuhanku yang Maha Kuasa, setelah kami Engkau panggil kemari, Engkau masukkan kami ke neraka. Maka sebelum terjadi hal-hal yang tidak diingini, maka di sini atas nama orang-orang yang cinta kepadamu, kami menuntut agar hukuman yang Kau jatuhkan kepada kami ditinjau kembali dan memasukkan kami ke surga sebagaimana yang Engkau janjikan dalam kitabmu. Kalian di dunia tinggal di mana? Tanya Tuhan. Kami ini adalah umatmu yang tinggal di Indonesia, Tuhanku. Oh, di negeri yang tanahnya subur itu. Ya, benarlah itu, Tuhanku. Tanah yang maha kaya raya, penuh dengan logam, minyak, dan berbagai bahan tambang lainnya, bukan? Benar Tuhan kami, itulah negeri kami. Mereka mulai menjawab serentak karena fajar kegembiraan telah membayang di wajahnya kembali. Dan yakinlah mereka sekarang bahwa Tuhan telah silap menjatuhkan hukumannya kepada mereka. Di negeri di mana tanahnya begitu subur sehingga tanaman tumbuh tanpa ditanam. Benar, itulah negeri kami. Di negeri di mana penduduknya sendiri melarat. Ya, itulah dia negeri kami. Negeri yang lama diperbudak orang lain. Ya Tuhanku, sungguh laknat penjajah itu Tuhanku. Dan hasil tanahmu mereka yang mengeruknya dan diangkut ke negerinya, bukan? Benar Tuhanku, sehingga kami tidak mendapat apa-apa lagi. Sungguh laknat mereka itu. Di negeri yang selalu kacau itu, sehingga kamu dengan kamu selalu berkelahi. Sedang hasil tanahmu orang lain juga yang mengambilnya, bukan? Benar Tuhanku. Tapi bagi kami soal harta benda itu, kami tidak mau tahu. Yang penting bagi kami ialah menyembah dan memuji Engkau. Engkau rela tetap melarat, bukan? Benar, kami rela sekali Tuhanku. Karena kerelaanmu itu, anak cucumu tetap juga melarat, bukan? Sungguh pun anak cucu kami itu melarat, tapi mereka semua pintar mengaji. Kitabmu mereka hafal di luar kepala. Tapi seperti kamu juga, yang apa yang disebutnya tidak masuk ke dalam hatinya, bukan? Ada Tuhanku. Kalau ada, kenapa engkau biarkan dirimu melarat sehingga anak cucumu teraniaya semua? Sedangkan harta bendamu kau biarkan orang lain yang mengambilnya untuk anak cucu mereka. Dan engkau lebih suka berkelahi antara kamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Aku beri kau negeri yang kaya raya, tapi kau malas. Kau lebih suka beribadat saja, karena beribadat tidak mengeluarkan peluh, tidak membanting tulang. Sedangkan aku menyuruh engkau semua beramal kalau engkau miskin. Engkau kira aku ini suka pujian, mabuk disembah, hingga kerjamu tidak lain memuji-muji dan menyembahku saja. Tidak, kamu semua mesti masuk neraka. Hai malaikat, halaulah mereka ini kembali ke neraka, letakkan di keraknya. Semua jadi pucat pasi, tak berani berkata-kata lagi. Jadi itulah cerita yang diceritakan Ajusidi, seorang bernama Haji Saleh yang di neraka, yang merasa dirinya sudah sangat beriman, banyak beribadah, tapi ternyata dia diseret oleh malaikat ke neraka. Tentu saja ini adalah kisah fiksi, tidak terjadi sebenarnya, tapi barangkali kita perlu membaca, merenungi cerita ini untuk merefleksikan kembali keberagamaan kita selama ini. Sudahkah benar niat kita dalam beragama? Bagaimana hubungan kita dengan masyarakat? Bagaimana kecintaan kita terhadap tanah air? Bagaimana kita menjaga rahmat Allah berupa alam yang indah dan kaya ini? Mungkin itulah sindiran yang
ingin disampaikan oleh A.A. Nafis, penulis buku ini kepada kita orang-orang Indonesia yang telah diberi karunia oleh Allah negeri yang subur, kaya raya, masyarakat yang majemuk, kita saling berbeda satu sama lain. Bagaimana kita menyikapi perbedaan? Ada orang-orang yang rajin beribadah tapi sangat sulit menghadapi perbedaan. Ketika ada orang lain yang berbeda dengan dia, misalkan agamanya berbeda, dia sulit sekali menerima kenyataan bahwa ada orang lain yang berbeda keyakinan. Bahkan dalam satu agama saja, sesama orang Islam bisa juga berkelahi. Persoalan yang remeh-remeh, apakah misalkan dia melakukan sholat subuhnya dengan kunut atau tidak kunut, itu orang bisa berkelahi. Apakah ketika dia menjadi imam, dia membaca bismillahnya keras atau tidak keras, orang bisa berkelahi gara-gara itu. Padahal kita sebetulnya memiliki banyak kesamaan, soal-soal kemanusiaan itu sama, walaupun yang berbeda juga tidak bisa kita paksakan sama. Ya kalau ada yang berbeda ya sudah, kita nikmati perbedaan itu. Itu barangkali inti dari cerita cerpen robohnya surau kami ini, bahwa kita selain taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga mesti menjaga diri kita dalam berbagai perbedaan yang pasti akan kita alami, dan justru perbedaan itulah yang membuat kehidupan kita ini menjadi indah, ya kan? Karena kalau kita lihat alam semesta ini menjadi indah karena dia berbeda. Ada langit yang berwarna biru, awan berwarna putih atau abu-abu, ada gunung yang berwarna hijau, sawah-sawah yang menguning, semuanya yang berbeda itu kita lihat menjadi satu keindahan. Coba bayangkan kalau semua alam semesta ini putih, langitnya putih, gunungnya putih, sawahnya putih, jalannya putih, orangnya putih, semua putih, pasti kita tidak akan menemukan keindahan. Begitu juga misalkan kita contohkan harmoni yang terjadi dalam sebuah grup musik, misalkan sebuah grup band, ada orang yang bermain gitar, ada orang yang bermain drum, ada yang main bass, dan lain-lain, ada yang keyboard, ada yang menggunakan suara. Semua perbedaan-perbedaan itu kemudian digabungkan menjadi satu harmoni yang indah. Dan selain robohnya surau kami ini ada cerita-cerita lain, ada 9 judul yang lain, ada Anak Kebanggaan, Nasihat-Nasihat, Topi Helm, dan lain-lain. Semuanya memiliki makna tersendiri. Jadi meskipun ini buku lama dan mungkin tidak ada lagi yang baru ya, cetakan baru, ini bisa kita temukan di pasar-pasar buku loak mungkin, atau kita cari di beli online mungkin masih ada. Penting untuk kembali kita membaca buku ini sebagai refleksi atas keberagamaan kita selama ini. Inilah Kopi Pagi episode kali ini, dan kita akan bertemu pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.